kita siap. Kami siap. Insya Allah semuanya free dan insya Allah akan kami hitungkan plus strukturnya. Luar biasa ini. Bukan Hanya desain ya. Bukan hanya desain. RAB juga, Bu? RAB juga. Loh, ini. Assalamualaikum sahabat Memorandum TV. Kita jumpa lagi di podcast Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Tamu spesial kita adalah Ibu Ika Putri, beliau dari Yayasan Manarul Ilmi ITS Surabaya, dan Bapak Abdallah Irham, beliau adalah takmir Masjid Darul Sarhi. Sahabat Memorandum TV, apa yang akan kita bicarakan hari ini? Intinya adalah pembangunan masjid yang ITS ini membantu. Dalam hal apa? Langsung saja. Assalamualaikum, Bu Ika. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa datang di podcast Memorandum TV. Alhamdulillah. Nah, ini menarik, Bu Ika. Ini ITS ini wakaf. Iya, betul. Beberapa wakaf, diantaranya wakaf pendidikan, wakaf desain, struktur, dan air bersih. Iya. Bisa dijelaskan, Bu Ika, seperti apa sih? Jadi karena memang basisnya kami Yayasan Manarul Ilmi ITS atau biasa kita sebut YMI ITS singkatnya saja. YMI ITS. Memang basisnya kami ini sebagai rajin wakaf, mengelola wakaf. Wakaf itu biasanya kalau orang bercerita tentang wakaf ini kan biasanya 3M ya, masjid, makam, dan madrasah. Hanya berkisar itu saja. Nah, ini tuh memulai bukan gebrakan baru, tapi kita memodelkan wakaf yang lain. Salah satunya karena kita basisnya di ITS, kita menginisiasi wakaf pendidikan. Wakaf pendidikan ini wakaf uang yang kita kelola, hasil pengelolaannya ini untuk dana-dana bantuan pendidikan adik-adik ITS yang memang membutuhkan. Jadi memang banyak di kenyataan itu tidak mendapatkan bantuan dari manapun, padahal anak ini sangat membutuhkan. Nah, itu disitulah peran kita bisa masuk seperti itu. Yang kedua, wakaf air bersih, itu sama, kita masih membutuhkan dana pakai uang. Jadi kita menggalang dana uang untuk kita bangunkan dalam bentuk sumur maupun pipanisasi untuk daerah-daerah yang kesulitan untuk mengakses air bersih seperti itu. Nah, yang terakhir ini yang menarik. Ini sebenarnya adalah berawal dari kegelisahan teman-teman alumni arsitektur ITS yang tergabung dalam Ikatan Arsitektur ITS. Jadi waktu itu saya lupa ada seorang tokoh beliau meninggal, tapi beliau itu meninggalkan banyak sekali jariah, entah jariah keilmuan ataupun dalam bentuk dana di mana-mana. Jadi istilahnya teman-teman arsitek itu berpikir, iya ya, beliau meninggal itu sudah dalam keadaan tenang, bahwa beliau meninggal tapi pahala jariahnya selama di dunia ini masih berjalan. Nah, teman-teman ini berpikir, kalau kita meninggal ini meninggal apa? Masa meninggal udah gitu aja, tidak ada pahala yang akan mengalir. Nah, disitulah beliau akhirnya menginisiasi untuk membentuk yang namanya wakaf desain. Awalnya wakaf desain arsitektur dari alumni arsitektur ITS. Awalnya seperti itu ya? Awalnya seperti itu. Nah, ini ditujukannya untuk desain masjid, pesantren, rumah sakit, sekolah, seperti yang untuk kepentingannya untuk kemaslahatan umat. Nah, seperti itu. Dan itu Masya Allahnya lagi, waktu ketika inisiasi kita angkat ke Prof. Mahmud Zaki, Rektor ITS pertama atau berapa lagi saya lupa. Nah, beliau langsung setuju, disahkan, dan yang lebih bikin kita maksudnya menyentuh hati lagi setelah beliau mengesahkan itu 2 pekan setelah disahkannya program wakaf desain ini, beliau meninggal. Masya Allah. Jadi istilahnya wakaf desain ini tuh juga warisan. Itu juga insya Allah menjadi pahala jariah untuk Prof. Zaki, insya Allah. Nah, ini ke panggilan karirnya Pak Irham ya ini ya. Selaku kabir masjid Darul Sarhi. Ini menarik ini. Awalnya musola. Nah, sekarang dilebarkan atau direnovasi atau dikembangkan menjadi masjid. Ini awalnya ide siapa, mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi
Sebenarnya musola ini sebenarnya musola perjuangan juga ya. Karena motifnya kenapa kita pengen mengembangkan menjadi masjid. Kita pengen masjid itu bukan hanya tempat untuk ritual, tapi masjid yang bisa memakmurkan. Memakmurkan masjid itu masjid yang bisa berdampak pada khususnya masyarakat sekitar. Nah, kan kita perhatikan sebenarnya di beberapa wilayah kita itu kan banyak ya perempuan-perempuan kandung, ya, emak-emak yang jadi tulang punggung keluarga. Barangkali mungkin di antara ada anaknya yang kuliah di ITS ini itu yang memang mereka bisa berhasil karena apa namanya perjuangan dari ya. mamanya. Nah, pada akhirnya ketemu dengan Yayasan Manarul Ilmi ini seperti apa? Mungkin ada proses yang perlu dilalui atau bisa diceritakan ini? Prosesnya panjang sekali sebetulnya. Bisa. Waduh, ini ya kita karena spirit tadi itu kan artinya kalau mama itu kan banyak kan modal nekat ya. Nah, kita tuh spiritnya adalah bagaimana kita bangun masjid tapi yang menggunakan anugerah itu benar-benar dari Allah ya. Nanti kayak kita mungkin penggunaan lampunya tidak terlalu banyak karena desain masjidnya itu apa namanya bisa memilih cahaya. Kemudian bagaimana matahari bisa dikonversi jadi energi listrik. Bagaimana turbin angin di sana yang melimpah itu bisa jadi energi listrik. Nah, kita pikir-pikir ini kayaknya harus ahli teknologi nih. Nah, kemudian kita berpikir sekali bahwa pada suatu apa namanya webinar ya, kita tahu bahwa ternyata kawan-kawan dari ITS itu pernah bikin webinar tentang masjid, tentang green building. Green building. Ya. Itu yang mempertemukan kita dengan Baika setelah ada Wiki lain. Oke, tadi sahabat Menara TV sudah dijelaskan awal dari mengapa takmir masjid dari Darul Sarki ini di desa atau di dusun Bangsal Sari, Desa Banyurip, Kecamatan Ujung Pangkah, Gresik. Nah, akhirnya menghubungi ITS. Nah, prosesnya kan tidak semudah membalikan telapak tangan. Seperti apa proses yang dilalui dan akhirnya ITS menyetujui wakaf desain atau struktur ini? Monggo Wika. Kalau diceritakan panjang sekali ya. Jadi sebelum saya ketemu Pak Irham ini kebetulan saya bertemu lebih dulu dengan adik ya. Jadi adiknya Pak Irham dulu. Jadi yang menghubungi kami pertama kali itu adalah Bu Tuti. Bu Tuti itu adik dari Bapak Irham, menceritakan kebutuhannya bahwa ingin punya tanah di daerah Gresik sekian meter, ingin dibangunkan masjid seperti itu. Meminta bantuan untuk dibuatkan wakaf desain, buatkan desainnya seperti itu. Akhirnya saya berjanjian dengan beliau, saya pengen ketemu langsung aja lah Bu, saya gitu. Kita ketemu langsung, ngobrol langsung biar lebih enak nih, biar lebih enak nanti permohonannya seperti apa, keinginan seperti apa, dan saya juga bisa menyampaikan hal-hal yang harus dipenuhi sebelum untuk bisa disetujui, beberapa dokumen yang harus dipenuhi seperti itu. Ketemulah kami, saya dengan Bu Tuti bertemu di Sidoarjo waktu itu, di Sekardangan. Jauh ya? Jauh ya. Di Surabaya ketemunya Sidoarjo. Sekardangan. Sekardangan ya? Iya, ketemunya di Sekardangan, ngobrol sampai saya datang itu sekitar siang sampai sore, kami ngobrol-ngobrol. Setelah itu saya lost kontak sama Bu Tuti. Lost kontak. Beliau tidak menghubungi saya juga menunggu dokumen-dokumen disiapkan, kok tidak disiapkan. Saya pikir gini, apakah ini tidak jadi atau sudah dapat dari arsitek yang lain tapi tidak melalui kami. Ya sudah, saya pikir oh ya sudah, gitu kan. Tidak lama kemudian Pak Irham, Pak Irham yang menghubungi saya. Sudah tahu nomornya dari Bu Tuti ya? Bukan ya Pak ya? Bukan. Jalurnya beda. Jalurnya beda lagi. Oke. Bukan dari Bu Tuti. Saya tuh ya herannya tuh di situ, jalurnya tuh beda-beda tapi tetap ke saya. Singkatnya gimana Bu? Singkatnya Pak Irham menghubungi saya, beliau juga yang mengirimi saya dokumen-dokumen yang saya butuhkan. Gitu. Ya. Setelah dokumen kami verifikasi, oke, saya serahkan ke teman-teman arsitek. Diambillah project ini sama Pak Teddy Arya, seperti itu.
Singkat cerita sudah selesai didesainkan, kita beberapa kali pertemuan online ya Pak ya untuk mensepakati desainnya kayak gimana, revisi dan lain sebagainya. Akhirnya kami bertemu lagi tanggal 4 Oktober ya Pak. Iya. Nah, Tahun ini ya? 4 Oktober tahun Iya, ini oh, kita iya. baru ketemu di kantor Setelah IMI. serial Zoom berapa kali ya? Tiga kali Serial Zoom. 3 kali Iya. kami bertemu offline di kantor Iya. IMI. Nah, di situ saya baru akhirnya Bu Tuti itu yang ingat saya. Mbak, kayaknya Mbak yang kemarin ketemu saya di Sekardangan. Sebentar Bu, saya buka HP dulu. Loh kok gak dilanjutkan Bu kemarin? Loh Bu, loh iya, jadi Pak Irham itu kakak saya. Oh, ya Allah, Masya Allah, puternya jauh sekali saya gitu. Iya, Seperti iya, iya. itu. Jadi ya memang untuk prosesnya itu yang mungkin agak lama adalah verifikasi dokumen. Karena pertama kami memastikan bahwa ini tanah yang akan dibangun itu adalah tanah yang memang sudah diwakafkan. Tidak bersengketa ya? Yang pasti tidak bersengketa. Atau tidak bermasalah istilahnya? Ya, tidak bermasalah. Oke. Yang pertama seperti itu, yang kedua susunan pengurusnya sudah jelas, siapa saja yang bertanggung jawab nanti di situ. Yang ketiga yang pasti ketersediaan dana. Gitu. Seperti itu. Jadi harapannya bahwa desain ini tuh tidak hanya akan menjadi pajangan ataupun penghuni laci. Kebanyakan kan teman-teman ini kadang minta desain itu Ya, sudah digeletak. ini banyak ini Bu, banyak kasus seperti itu memang ya? Iya betul. Oke. Jadi maksudnya teman-teman arsitek ini kan sudah meluangkan waktunya, Betul, pikiran, tenaganya, tenaganya, pikiran itu kan oke. tidak murah seperti itu. Kalau itu hanya digeletakkan ataupun mungkin hanya dipigora itu kan pahalanya tidak akan mengalir. Nah, harapannya teman-teman ini kan mendesainkan itu agar jadi jariahnya beliau ketika sudah meninggal. Padahal ini wakaf artinya kan free Bu ya? Iya gratis, Iya, semua gratis betul, tanpa pungutan biaya sedikit pun. Luar biasa ini. Kembali lagi Iya. ke Pak Irham ini. Tadi Pak Irham menyinggung Iya. soal ingin istilahnya apa ya, mengedepankan tulang punggung yang kebanyakan Iya. ibu-ibu. Saya lihat di ujung Bangka mungkin berbatasan dengan laut atau memang laut ya di situ ya? Kawasan nelayan. Kawasan nelayan ya. Jadi kira-kira model apa nanti selain aktivitas keagamaan masjid akan digunakan aktivitas sosial atau Iya. seperti apa mungkin? Iya. Betul sekali Mas. Jadi masjid itu nanti majelis taklim itu tidak hanya ngaji ilmu, tapi juga ngaji life skill. Oke, Ya, life skill ini. life skill gitu. Sesuai dengan perkembangan zaman ini. Ya, itu dia. Makanya kita kan Eko Masjid itu ya bagaimana masjid itu tidak hanya berfungsi untuk ibadah mahdhah yang syar'i saja, tapi juga bagaimana majelis taklim kita itu ada peningkatan knowledge gitu. Misalnya contohnya ada beberapa pengrajin kerupuk ya dari ibu-ibu di sana. Nah, itu mungkin kita supaya naik level, kita ajarin bagaimana membuat proses produksi kerupuk itu yang standar. Pengemasan produk juga ya. Jangan ada yang tebal tipis misalnya gitu. Kemudian Pengemasan kan perlu juga ya. kemudian packingnya supaya bagus. Nah, kalau udah produknya bagus, packingnya bagus, jualnya harus Pemasarannya lebih ini. luas gitu. Sehingga harga jualnya pun akan meningkat gitu. Income seperti itu akan membuat emak-emak kita itu bisa punya power untuk meningkatkan pendidikannya, kesehatannya dan segala macam. Jadi keluarga lebih sakinah. Tanpa menghilangkan spiritual atau spirit Betul. masjid itu sendiri. Betul. Fungsi utama masjid memang untuk ibadah. Ini menarik sekali ya, masjid bukan hanya sebagai aktivitas keagamaan juga aktivitas sosial yang menunjang juga istilahnya penambahan pendapatan dari tulang punggung keluarga yang diutarakan Pak Irham tadi. Nah, Bu Ika ini kembali ke masjid lagi ini. Desain sudah ada, sudah jadi Bu ya. Saya dengar juga istilahnya ya, mengedepankan unsur eko masjid. Nah, seperti apa sih eko masjid yang saat ini lagi berkembang atau jadi model baru dalam desain masjid? Monggo Bu Ika. Jadi eko masjid di sini tuh dengan adanya isu perubahan iklim ini ya, Nah, ini terutama penting ya. Nah, ya. ini penting sekali perubahan iklim. Terutama saya dengar-dengar bahkan yang lebih mengerikan lagi bahwa
listrik ini bisa jadi punah nanti ke depan. iya. Nah, ini dia. Ketika listrik punah, penerangan juga sudah sulit kan. Nah, gimana caranya kita menghemat energi sedini mungkin? Menghemat energi sedini mungkin itu adalah kita memulai membangun bangunan ini kita menerapkan eko contohnya eko masjid. Nah, dengan untuk memperbaiki ekosistem kita. Jadi mulai dari seperti yang disampaikan Pak Irham, penggunaan bahan bangun materialnya terlebih dahulu. Materialnya kita memanfaatkan bahan-bahan lokal yang pertama. Yang kedua dari segi listrik. Dari segi kelistrikan ini kita usahakan kita memanfaatkan energi matahari. Nah, panel surya ini Panel mungkin. surya. Nah, menarik ini. Pakai panel surya yang pertama. Turbin juga ya Pak ya nantinya rencananya mau pakai turbin. Dan juga yang pastinya air. Nah, air ini karena kami sendiri kan juga bergeraknya di bidang wakaf air bersih ya. Betul. Penyediaan air bersih. Ini beberapa kali saya keliling ke beberapa daerah. Itu keluhannya itu sama di Air bersih ya? setiap daerah itu sama bahwa selalu berbicara dulu itu Mbak air itu gampang di sini tuh melimpah ruah. Cari mudah gini-gini ngebor dikit nggak usah ngebor gali gini aja udah keluar air. Sumber air berlimpah. Saya sampai dikelilingkan satu desa, itu sumber air mereka itu sudah nol, sudah tidak ada sama sekali. Itu mereka warga itu sambatnya itu hanya karena sejak pepohonan ditebang. Iya. Pengaruh sangat besar. Sangat pengaruh. Di sini dulu itu hutan pinus, Mbak. Sejak hutan ini banyak pohon-pohon besar. Sejak pohon-pohon ini banyak ditebangi, itu akhirnya sumber air warga ini habis. Nah, ini juga yang rencana kami terapkan di Eko Masjid Darussyarki. Jadi sebisa mungkin kita mandiri ya Pak betul. Mandiri secara air itu bisa kita olah lagi. Jadi yang dari limbah, dari hasil yang kotor itu bisa kita filter lagi ya Pak ya. Filter lagi, suci lagi, bisa dimanfaatkan lagi untuk bersuci, untuk bersih-bersih lagi. Seperti luar itu. biasa ini. Nah, ini kan desain sudah ada. Iya. Terus biaya ini pasti mahal ini. Iya. Gimana Pak Irham ini? Ya, alhamdulillah. Perakiraan berapa ya diperkirakan ini biaya total keseluruhan masjid ini? Iya, semula kita berpikir di bawah 1 miliar ya. Tapi setelah dilihat desainnya dan ini merupakan sebuah kawasan gitu. Itu kisaran 4 miliar kayaknya Mbak. Kita harus mencadangkan anggaran 4 miliar. Berarti sampai saat ini masih terbuka untuk betul, para donatur betul. Mungkin yang kelebihan rezeki daripada tidak dimanfaatkan lebih baik jadi amal jariah. Karena termasuk wakaf juga pembangunan masjid. Betul. Pahalanya tidak akan habis itu ya. Semula 1 miliar yang sudah disiapkan oleh para donatur ini mau dipakai untuk STAR gitu. Nah, dengan melihat ini sebuah kawasan masjid, Eko Masjid, nah ini kayaknya sekitar 4 miliar ya. Nanti lebih lanjut kita detailkan ya gitu. Pokoknya untuk para donatur gitu. Bisa lah langsung datang. Kalau segitu apa saja gitu ya. Habisnya. Terus ini renovasinya sudah dimulai berarti Pak? Atau gimana? Belum. Jadi nanti kita akan mulai itu tanggal 29 Oktober ini. Ya, kita akan mengumpulkan ini para simpatisan kita, para donatur kita untuk istilahnya pencanangan lah gitu. Iya, mumpung masih ada kesempatan ini ya. Iya, gitu. Lewat podcast ini mengundang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya untuk nanti ikut di acara tanggal 29 itu. Di desa acaranya di Pendopo. Oh, di Pendopo. Kabupaten Gresik. Pendopo Kabupaten Gresik. Ya. Luar biasa ini. Nah, sebelum ditutup Bu Ika, mungkin bisa ditambahkan apa saja mungkin syarat yang harus dilakukan jika ada suatu desa itu nggak boleh pribadi ya Bu ya, harus boleh. desa. Boleh ya? Boleh sebenarnya. Oh, sebenarnya boleh ya. Boleh. Umpamanya saya pengen buat masjid. Gak usah masjid, musola kita buatkan. Oh, luar biasa. Jadi syaratnya gimana Bu? Mungkin ada yang tidak ada syarat terlalu berat sih Pak. Sebenarnya tidak ada syarat terlalu berat, cukup hubungi kami saja. Luar biasa gitu. Ini. Jadi kita tidak mensyaratkan tanah harus berapa hektar, tidak. Mau punya bikin musola 10 kali 10, monggo. Kita siap. Kami siap. Insya Allah semuanya free dan insya Allah akan kami hitungkan plus strukturnya.
Luar sama biasa ini. strukturnya Bukan dan hanya desain RAB. ya. Bukan hanya desain ya RAB nih. juga, Bu? RAB juga. Loh, ini. Yang dicari orang itu sekarang Iya. desainnya RAB-nya berapa kan nggak tahu. Betul, bayar Iya, profesional betul. mahal itu. Mahal, Pak. Mahal sekali. Dan ini kami berikan Oke. free. Kita berikan free, ini memang dedikasi dari teman-teman alumni ITS untuk mewakafkan ilmunya seperti itu. Jadi Oke. tidak usah sungkan-sungkan, hubungi saya kemana, Instagramnya Yayasan Manarul Ilmi ITS ada. Boleh di DM saja sudah cukup. Luar biasa. Nanti pasti insya Allah akan diarahkan langsung ke saya. Mantap. Penutup Pak Irham. Ya, alhamdulillah ini kami ucapkan terima kasih ya kepada memorandum, kemudian dari YMI ITS juga, sehingga kita bisa mensosialisasikan tentang program kebaikan untuk pembangunan eko masjid yang berbasis wakaf gitu, sehingga kita bisa membantu ya khususnya kepada emak-emak yang perkasa itu untuk membangun keluarga lebih sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Irham, Bu Ika atas kehadirannya di podcast Memorandum TV. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bersama. Amin. Amin. Dan tidak pernah putus, dan mungkin banyak lagi yang bisa dikerjakan oleh ITS sendiri melalui Yayasan Manarul Ilmi. Terima kasih sahabat Memorandum TV, demikian podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.